Mesin, gak cuma soal mesin, tapi juga soal... Terus ini nggak pantas buat saya. Halo, hai guys, kembali lagi bersama saya X Kartap yang selalu mengupas tuntas alur film yang mantap-mantap dan nontonnya harus sambil kutap-ketap. Oke, film kali ini adalah sequel terakhir dari kisah cinta Nathan dan Salma, di mana diceritakan mereka pun mulai masuk ke bangku kuliah. Otomatis mereka pun mulai memasuki dunia aktivisme sosial ya guys ya. Oke, biar kagak banyak ngabacot, langsung saja masuk ke filmnya. 3, 2, 1, cerot, 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 marki cerot. Di awal film terlihat Salma dan Nathan yang sedang mengungkapkan pandangan mereka masing-masing tentang cara berekspresi menyampaikan pendapat. Salma yang lebih cenderung memilih berekspresi lewat sosmed, sedangkan Nathan dirinya lebih memilih untuk turun ke jalan. Secara tidak langsung, Salma sangat mengkhawatirkan keselamatan kekasihnya yang akan mengikuti demo besok. Karena menurutnya demo yang akan berlangsung bakal mengundang banyak massa dan dirinya khawatir kalau demo tersebut bakal chaos. Salma takut hal buruk menimpa kepada kekasihnya itu. Namun di sana, Nathan tetap kekeh dalam memegang prinsipnya tersebut. Setelah itu, Nathan mengantarkan Salma pulang ke kosannya. Namun sayangnya, pagar kosannya sudah terkunci. Akhirnya, Salma pun harus memanjat pagar. Dia dibantu oleh Nathan. Di sana, Nathan teringat akan pertemuan pertama mereka yang sama persis seperti kejadian yang mereka alami saat ini. Nathan juga selalu bisa membuat Salma tersenyum dengan kejutan-kejutan sederhana yang Nathan berikan terhadap Salma. Besoknya di kampus terlihat Nathan dan teman-teman mahasiswa yang lainnya sedang bersiap-siap akan berunjuk rasa dalam rangka Hari Anti Korupsi. Kekhawatiran Salma akan demo tersebut pun benar terjadi. Di kantin, Salma melihat siaran berita kalau unjuk rasa itu berujung chaos dan banyak korban berjatuhan yang harus dilarikan ke RSUD terdekat karena mengalami luka yang cukup serius. Salma pun langsung bergegas pergi ke rumah sakit untuk memastikan kondisi Nathan di sana. Dia mengecek satu persatu korban demo yang dilarikan ke rumah sakit tersebut. Di sana Salma bertemu dengan ayah Nathan yang sama mengkhawatirkan keadaan Nathan, hingga akhirnya Salma pun bertemu dengan Nathan. Ayahnya Nathan menyuruh Salma untuk bilang kepada Nathan agar Nathan paham. Dan ayahnya juga menyuruh Nathan untuk mengobati lukanya lalu setelah itu pulang. Salma yang marah karena Nathan tidak mau mendengar semua ucapannya, memilih untuk pergi. Namun Nathan mencoba mengejarnya sambil mengungkapkan semua gagasan-gagasannya terhadap Salma. Di sana Salma berpikir kalau Nathan lebih memperdulikan dan mementingkan tangisan orang lain daripada tangisan Salma dan orang-orang terdekat Nathan. Nathan heran, di bagian mana dirinya tidak peduli kepada Salma dan keluarganya sendiri. Padahal selama ini dirinya selalu memperjuangkan kebahagiaan Salma dan orang-orang yang menyayanginya. Dan dia juga akan selalu ada untuk Salma. Namun di sana Salma mulai meragukan kelangsungan hubungan mereka berdua. Lalu Salma pun pergi meninggalkan Nathan saat itu. Keesokan harinya Salma ikut seleksi untuk bergabung ke grup puisi Bumi Syair. Puisi yang dibawakan Salma saat itu tentang hubungannya dengan Nathan. Namun di sana Salma mendapatkan komentar yang kurang bagus dari kakak tingkatnya dan membuat dirinya tidak lolos seleksi untuk menjadi anggota Bumi Syair. Di sisi lain, Apkar selaku pimpinan dari grup tersebut malah memuji puisi yang dibawakan oleh Salma. Hingga akhirnya Apkar menerima Salma bergabung di Bumi Syair. Apkar ini adalah seorang musisi dan dirinya juga seorang konten kreator yang masih misterius dengan nama channel Gema Senja yang sudah banyak pengagumnya. Di sana Apkar meminta puisi yang ditulis oleh Salma dan dirinya akan menggunakan puisi Salma itu untuk proyeknya. Boleh? Jadi kalau lo berkenan. Ya. Ketika Salma sedang dalam perjalanan pulang, dirinya melihat uploadan terbaru dari channel YouTube Gema Senja. Hingga dia kaget, puisi miliknya dijadikan sebuah lagu oleh Gema Senja. Dari situlah akhirnya Salma tahu kalau Gema Senja itu adalah Apkar kakak tingkatnya sendiri. Dan Apkar meminta kepada Salma untuk merahasiakan identitasnya tersebut. Singkat cerita, di kelas dosen Nathan menanyakan tentang salah satu mahasiswi yang bernama Jana kepada teman-temannya.
karena Jana sudah 2 minggu tidak masuk kuliah. Tak lama kemudian terlihat Nathan di sana mendapatkan telepon dari Rebecca yang merupakan temannya di organisasi Love Yourself, di mana organisasi itu adalah wadah yang menampung cerita para korban pelecehan seksual. Rebecca memberitahu Nathan bahwa teman sekampus bahkan sekelas dengannya menjadi korban pelecehan seksual. Dan ternyata korbannya itu adalah Jana, dan pelakunya adalah Rio, teman dekat Nathan sendiri. Di sana Nathan awalnya tidak percaya kalau Rio lah pelakunya, karena menurut Nathan, Rio itu mahasiswa cerdas, jenius, aktivis BEM yang memiliki IPK tinggi, sangat tidak mungkin melakukan hal tersebut. Tapi menurut Rebecca, prestasi segudang tidak menjamin moral seseorang. Rebecca juga meminta Nathan untuk membantu Jana seperti dulu Nathan membantu dirinya. Namun di sana Nathan malah bertanya-tanya, kenapa Jana tidak langsung lapor polisi kalau memang dirinya tahu siapa pelakunya. Sedangkan menurut Rebecca, Jana itu perempuan. Jika dirinya lapor polisi, kemungkinan besar hal itu akan berdampak buruk terhadap orang tuanya. Karena kondisi kesehatan orang tuanya saat itu sedang tidak baik. Terlihat Rebecca juga mulai bingung menjelaskan semua itu pada Nathan, sampai akhirnya Rebecca menyuruh Nathan untuk pergi. Keluar. Setelah itu Nathan jalan bareng Salma, dan Nathan memilih untuk merahasiakan kasus Jana kepada Salma. Yakin bisa dapat? Ketika mereka hendak makan di pinggir jalan, Salma mendapat perlakuan yang kurang senonoh dari orang yang tidak dikenal. Kebetulan Nathan sedang tidak ada di sana saat itu, karena dirinya sedang disuruh oleh Salma untuk membeli air mineral. Saat Nathan kembali, dirinya melihat Salma menangis. Nathan bingung apa yang sebenarnya telah terjadi terhadap Salma. Salma kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada Nathan, hingga Nathan merasa kalau dirinya sudah gagal melindungi Salma. Salma malah merasa dirinya beruntung sebagai wanita yang masih berani bersuara ketika mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari orang lain. Tidak seperti wanita kebanyakan yang memilih untuk diam. Semua perkataan Salma itu seakan menyadarkan Nathan dengan kejadian yang sedang menimpa kepada Jana. Keesokan harinya Nathan menemui Rebecca dan Jana. Di sana Nathan meminta maaf kepada mereka. Dia juga berniat akan membantu menyelesaikan masalah yang menimpa kepada Jana sebaik mungkin. Karena menurutnya, apapun yang terjadi, Jana tetaplah teman mereka berdua. Hingga akhirnya Jana pun sadar, dan dirinya tidak bisa jika harus terus terpuruk seperti sekarang. Dirinya akan membuktikan kepada ayahnya, kalau ayahnya tidak gagal mendidiknya, dan Jana juga bertekad akan cum laude. Singkat cerita, Nathan meminta penjelasan kepada Rio. Namun di sana Rio tidak mau mengakui apa yang telah dirinya lakukan terhadap Jana. Oleh karena itu akhirnya Nathan pun dimusuhi oleh teman-teman BEM-nya. Dan Nathan juga memilih keluar dari himpunan mahasiswa tersebut. 1 lawan 1 anjing. Aksi Nathan terhadap Rio itu membuat Rebecca marah karena dengan Nathan seperti itu sama saja dirinya secara tidak langsung sudah membuka aib Jana. Tak lama kemudian Bu Dewi yang merupakan dosen mereka pun datang dan berniat akan membantu membawa kasus tersebut ke kampus. Keesokan harinya Rio dan orang tuanya yang merupakan ketua prodi di kampus tersebut melakukan sidang tertutup untuk membereskan kasus yang menimpa pada anaknya. Namun di sana Jana dilarang untuk didampingi oleh orang yang tidak berkepentingan karena menurut mereka kasus ini adalah kasus personal antara Jana dan Rio. Awalnya Nathan dan yang lainnya keberatan untuk meninggalkan Jana sendirian. Tapi akhirnya mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa setelah ibu ketua dekan mengancam tidak akan memproses kasus tersebut kalau mereka tetap bersikeras ingin mendampingi Jana di sana. Di dalam, Jana pun mulai menceritakan kronologis kejadian yang Rio lakukan terhadap dirinya. Namun di sana Bu Dekan dan yang lainnya malah seakan memojokkan Jana. Dan hal itu malah membuat Jana semakin trauma dan berujung dengan penyabutan beasiswa Jana. Terlihat Nathan di sana ingin menghajar Rio yang songong dan merasa dirinya sudah menang. Namun untungnya Bu Dewi menghalanginya. Di sisi lain terlihat Salma yang sedang curhat kepada sahabatnya yaitu Rahma tentang Nathan. Salma pun mengungkapkan keresahannya. Dirinya mulai merasa takut kehilangan Nathan. Karena belakangan ini Salma merasa kalau pacarnya itu seakan ada tapi tidak ada. Lalu Rahma berpikir mungkin saja Nathan belakangan ini sedang ada masalah lain. Namun ucapan Rahma itu malah semakin membuat Salma takut kehilangan Nathan. Singkat cerita, Salma pun mulai dekat dengan Afkar. Dan terlihat Afkar mulai mengagumi sosok Salma karena menurut Afkar, Salma itu adalah wanita yang dirinya cari-cari selama ini.
Saat Apkar hendak mengantarkan Salma pulang ke kosannya, di sana Apkar mengungkapkan perasaannya terhadap Salma, bahwa dirinya menyukai Salma. Gue suka sama lo. Hal itu membuat Salma kaget karena menurutnya mereka berdua itu baru kenal. Dan di sana Salma juga mengatakan pada Apkar bahwa dirinya sudah memiliki pacar. Namun hal itu bukanlah masalah bagi Apkar. Dirinya tahu kalau Salma sedang ada masalah dengan pacarnya. Apkar tahu semua itu dari puisi-puisi yang Salma buat selama ini. Dan Apkar siap untuk menunggu Salma. Pikir angkot nunggu-nunggu. Tak lama kemudian Nathan datang sambil berkata, "Lu pikir angkot nunggu-nunggu?" Kemudian Nathan menghampiri Apkar dengan ekspresi wajah yang seakan-akan ingin menghajar Apkar. Di sana Salma terlihat panik, dirinya takut Nathan menghajar Apkar. Tapi ternyata Nathan malah bersikap ramah dan mengajak berkenalan kepada Apkar. Di sana Nathan juga meminta Apkar untuk bersaing secara sehat dalam mendapatkan hatinya Salma. Setelah itu Apkar pun pamit pulang kepada mereka. Nathan berpikir kalau dirinya tidak ada hak untuk melarang Salma dekat dengan siapapun. Namun Nathan meminta kepada Salma untuk jujur tentang perasaannya terhadap dirinya. Dan Nathan juga akan terus berjuang untuk mendapatkan lagi hati Salma sepenuhnya. Keesokan harinya terlihat Nathan, Rebecca, dan Bu Dewi sedang mengantar Jana ke psikoterapi. Bu Dewi juga sudah menganggap Jana sebagai anaknya sendiri. Tiba-tiba ponsel Nathan pun berbunyi, dan ternyata itu adalah alarm ulang tahun Salma. Lalu Nathan meminta izin kepada Rebecca karena dirinya harus segera pergi menemui Salma. Kemudian Nathan pergi ke tempat capit boneka untuk mendapatkan salah satu boneka yang Salma inginkan untuk dijadikan kado olehnya. Namun perjuangan Nathan untuk mendapatkan boneka tersebut tidaklah mudah. Karena tekadnya yang kuat dan dia juga rela melakukan apapun demi Salma, akhirnya Nathan berhasil mendapatkan boneka tersebut. Namun saat Nathan sampai di tempat Salma, dirinya melihat kehadiran Apkar di sana yang sedang merayakan ulang tahun Salma bersama teman-teman Salma yang lainnya. Hingga akhirnya Nathan pun mengurungkan niatnya untuk menemui Salma dan memberikan boneka yang susah payah dirinya dapatkan di tempat capit boneka. Di sisi lain terlihat Salma berharap sekali Nathan datang dan merayakan ulang tahunnya malam itu. Namun harapan Salma itu berujung kekecewaan, karena Nathan tak kunjung datang, bahkan ucapan lewat ponsel pun tak kunjung ada. Hingga akhirnya Salma mulai membuka ruang untuk Apkar di hatinya. Suatu hari Salma berniat untuk mengakhiri hubungannya dengan Nathan. Dia juga berniat akan mengembalikan semua barang-barang yang pernah Nathan berikan kepadanya. Jangan bilang lo mau putus sama Nathan. Salma yang diantar oleh sahabatnya menuju rumah Nathan. Di tengah perjalanan mereka melihat Nathan. Dan mereka juga mencoba untuk mengikuti Nathan. Sampai akhirnya mereka terhenti di depan rumah sakit. Di mana saat itu Jana yang semakin depresi karena ayahnya meninggal, dia berniat akan bunuh diri dengan melompat dari gedung atas rumah sakit tersebut. Kemudian Nathan dan yang lainnya mencoba untuk menghalangi aksinya itu. Jana yang sudah merasa dirinya hancur dan tidak memiliki siapa-siapa lagi memilih akan mengakhiri hidupnya. Namun di sana Rebecca terus membujuknya, hingga akhirnya Salma dan Rahma pun datang. Kemudian Salma menceritakan kejadian pelecehan yang pernah dirinya alami. Dan akhirnya Jana pun sadar dan mengurungkan niatnya untuk bunuh diri setelah mendengar cerita dari Salma tersebut. Dirinya juga bertekad akan mengambil kembali beasiswanya yang dicabut. Singkat cerita, Salma pun berkomitmen akan ikut membantu Jana dalam kasusnya tersebut. Di pemakaman ayah Jana, Nathan dan Salma pun terlihat canggung mengingat hubungan mereka yang masih menggantung. Salma juga bercerita kepada Rahma bahwa dirinya sudah pasrah terkait hubungannya dengan Nathan. Apapun itu yang nantinya akan terjadi. Kemudian Nathan dan yang lainnya pun mengangkat isu Jana ke sosmed dengan tujuan agar publik mengetahui kasus tersebut dan bisa menekan pihak kampus. Namun hal tersebut masih jauh dari kata berhasil. Di parkiran kampus terlihat motor Nathan dirusak dan dipilok dengan terdapat pesan tertulis pengkhianat. Nathan langsung mengetahui kalau itu pasti ulah teman-teman BEM-nya. Teman-teman BEM Nathan mengetahui kalau yang memberitakan kasus Rio di sosmed itu pasti Nathan dan temannya yang lain. Lantas mereka menganggap aksi Nathan menyebarkan berita tersebut di sosmed adalah hal yang sia-sia. Karena menurut mereka, Nathan itu bukanlah siapa-siapa. Jadi percuma, postingannya itu pasti bakal hilang dengan munculnya postingan-postingan yang baru. Nathan pun sadar dengan hal itu.
Kemudian dirinya memiliki ide untuk melibatkan Gema Maghrib atau Apkar di kasusnya tersebut. Secara Gema Senja memiliki follower yang banyak, jadi akan mudah untuk menyebarkan berita atau informasi ke beranda publik lewat channel YouTube-nya. Nathan pun menemui Apkar untuk membahas hal tersebut. Keesokan harinya, Salma heran dengan kondisi motor Nathan yang dipenuhi coretan pilok. Salma pun kemudian bertanya pada Nathan, apakah dirinya baik-baik saja? Ketampanan melindungiku. Kebiasaan deh. Tak lama kemudian Apkar datang dan kedatangan Apkar tersebut membuat Salma kaget. Namun Nathan malah menyambut Apkar dengan akrab banget ya guys ya. Di sana Apkar membawakan Salma kopi kesukaannya. Dan dia juga sudah mengetahui semua tentang Salma serta hubungannya dengan Nathan. Kemudian mereka semua melakukan meeting untuk menyusun siasat. Rebecca masih bingung dengan terlibatnya Apkar di sana. Dan dia juga belum tahu siapa Apkar sebenarnya. Gema Maghrib. Gema Senja. Itu. Nathan pun menjelaskan bahwa Apkar adalah pemilik channel YouTube Gema Senja yang memiliki banyak pengikut. Nah, jadi intinya Apkar akan membantu mereka untuk mendapatkan dukungan publik, sehingga mereka dapat mendesak pihak kampus. Di sana Jana pun berterima kasih kepada Apkar karena sudah mau membantunya. Apkar juga sudah menyiapkan proyek untuk Jana dan Apkar juga meminta Salma untuk terlibat di dalamnya. Karena menurutnya hanya Salma yang bisa melakukan hal tersebut. Awalnya Salma ragu, namun di sana Nathan meyakinkan Salma, hingga Salma pun siap untuk terlibat di sana. Dan Apkar pun mulai menjelaskan proyeknya tersebut kepada mereka. Tak lama kemudian mereka pun mulai menjalankan proyeknya. Di sana Gema Senja melakukan lab, dan untuk pertama kalinya dia juga menampakkan wajahnya. Di dalam lab itu dia menyampaikan pesan kepada penontonnya, bahwa dirinya akan membuat konser tertutup sebagai bentuk dukungan terhadap teman sekampusnya yang menjadi korban pelecehan seksual. Dan di dalam konser itu memiliki 3 tuntutan. Yang pertama, beasiswa korban yang dicabut harus segera dikembalikan. Yang kedua, keluarkan pelaku dari kampusnya. Dan yang ketiga, proses hukum harus dijalankan dengan transparan. Singkat cerita, konser itu pun dimulai dan disiarkan live di channel YouTube Gema Senja. Terlihat di sana Jana mulai menceritakan tentang pelecehan yang menimpa pada dirinya. Dan dia juga seakan-akan mengajak semua penontonnya terutama kaum wanita untuk selalu menjaga kehormatannya. Menurutnya hari ini dirinya yang menjadi korban. Mungkin saja besok atau lusa saudara, adik, atau bahkan orang tersayang kalian semua, pungkasnya. Dan hal itu pun mengundang reaksi positif dari semua penontonnya. Kemudian sebagai penutup, konser itu menampilkan musikalisasi puisi dari Salma dan Apkar. Setelah perform Salma dan Apkar itu selesai, Nathan terlihat cemburu dan dirinya memilih untuk bersikap dewasa dengan perasaannya. Padahal sebenarnya Apkar dari awal sudah menyadari chemistry cinta antara Nathan dan Salma, sehingga dirinya merasa tidak pantas untuk Salma. Lalu Apkar menyuruh Salma untuk mengejar Nathan. Kalau tidak, mungkin saja Nathan tidak akan pernah ada lagi untuk dirinya. Salma pun mengejar Nathan. Dan mereka pun mengungkapkan tentang perasaan mereka masing-masing. Dan akhirnya mereka juga memilih untuk kembali bersama. Hal itu pun mengundang tepuk tangan dari siapa saja yang melihat adegan so sweet itu ya guys ya. Hingga suatu ketika masa pun mulai mendesak pihak kampus dan menyuarakan keadilan untuk Jana yang dipimpin langsung oleh Nathan. Rio dan teman-temannya bahkan ibu dekan serta pihak kampus mulai panik dengan aksi tersebut. Stasiun televisi pun seakan-akan ingin meminta konfirmasi dari pihak kampus terkait berita yang viral tentang kasus pelecehan seksual yang terjadi di kampus tersebut. Yang dimana penyelesaian dari pihak kampus malah tumpul ke atas tajam ke bawah, hingga merugikan sang korban dan seakan memberi kebebasan kepada pelakunya. Hingga akhirnya pihak kampus melakukan jumpa pers terkait kasus tersebut. Dan di hadapan pers, Ketua Dekan mengumumkan bahwa pihak mereka akan mengembalikan hak beasiswa Jana selambat-lambatnya 14 hari ke depan. Namun Nathan dan teman-temannya melakukan protes tentang tuntutan kedua dan ketiga terkait si pelaku. Hingga akhirnya terjadi keributan di sana, dan terlihat Rio dan teman-temannya seakan-akan menjebak Nathan dengan menutup semua akses jalan, yang berakhir pengeroyokan terhadap Nathan oleh Rio dan teman-temannya, hingga mengakibatkan Nathan tak sadarkan diri. Setelah kejadian itu, akhirnya Jana dituntut untuk berdamai dengan keadaan, bahwa dirinya harus tetap sekelas dengan Rio sampai lulus.
Sedangkan Nathan di DO dari kampus karena telah melanggar pasal 5 ayat 2, yaitu menciptakan huru-hara di lingkungan kampus. Maaf ya, bikin kamu nangis lagi. Hingga akhirnya Nathan pun memilih melanjutkan pendidikannya di Amsterdam. Salma yang sukses menjadi penulis dan launching buku Dirnatannya. Jana berhasil menjadi sarjana lulusan Belanda dengan status cum laude. Dan di akhir film, Nathan pun akhirnya melamar Salma. Tadinya aku mau... Film pun rebes. Oke guys, film ini mengingatkan saya dengan lagu Marginal. Dan banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik ya guys ya. Oke, itu tadi alur film Dirnatan. Thank you Salma. Saya X Kartap yang selalu kutap ketap mohon pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Amigos ya guys ya. Permios.